Halo, selamat datang kembali di channel Learning by Doing. Kita akan melanjutkan lagi materi mengenai cybersecurity. Di video kali ini kita akan coba mengenal mengenai apa itu penetration testing. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar pertama kali belajar cybersecurity, teman-teman harus atau wajib tahu mengenai penetration testing ya. Atau kalau misalkan eh, kita itu sebagai pen tester ya atau penetration tester. Nah, jadi penetration testing itu teknik di mana kita mencoba menggali informasi, mencoba menggali celah kelemahan, mencoba untuk masuk ke dalam sistem, dan nantinya kita akan pada akhirnya kita akan membuat sebuah laporan untuk nantinya kita serahkan kepada klien yang memang secara legal kita mengetes atau menguji apakah sistem itu ada kelemahan atau tidak. Nah, intinya mengetes. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang penetration tester, kita harus mulai belajar dari sini dulu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke arah yang lebih dalam mengenai penetration testing, ini disclaimer dulu ya. Jadi silakan teman-teman ketika memang ingin melakukan pen testing atau pen tester itu harus sudah mempunyai NDA ya, atau non disclosure agreement. Nah, jadi di mana non disclosure agreement ini adalah sebuah surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada kita sebagai alat untuk kita ngepentes ya secara legal gitu. Jadi ada mempunyai akses atau mempunyai hak dari klien kepada kita, intinya seperti itu, atau surat izin lah seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita tidak mempunyai ini, ya berarti kita disebutnya black hat ya. Jadi ingin mencoba meretas sistem keamanan yang mungkin klien atau misalkan industri punya, lalu kita ingin memanfaatkan data-data yang ada di dalam sebuah sistemnya, dan itu masuk ke dalam undang-undang ITE yang dimana ini dilarang. Nah, jadi silakan nanti kalau misalkan teman-teman ingin belajar pen testing, pastikan harus mempunyai NDA dulu. Selanjutnya mengenai penetration testing itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada planning atau reconnaissance, yang kedua ada scanning, lalu yang ketiga ada gaining access or exploitation, yang keempat ada maintaining access, dan yang kelima yang terakhir ada analysis and reporting. Nah, masing-masing ke 5 tahapan ini harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman olah ya sebagaimana yang memang terdapat di NDA sebelumnya gitu. Misalkan biasanya sih tergantung dari klien yang misalkan sampai dengan gaining access, setelah itu ya udah nggak usah gitu karena mungkin ada privacy atau hak yang memang klien itu nggak boleh dibocorkan. Nah, jadi ada beberapa stage yang mungkin kita juga harus maklumi lah seperti itu. Tetapi dari tahapan penetration testing itu setidaknya ada 5 gitu. Ada reconnaissance atau recon, ada scanning, enumeration, ada gaining access, maintaining access, dan yang terakhir ada reporting. Oke, kita akan mengenal satu persatu dulu ya. Yang pertama di sini ada reconnaissance. Nah, apa sih reconnaissance itu? Jadi reconnaissance itu mengacu pada fase persiapan, di mana penyerang itu berusaha mengumpulkan sebuah informasi. Nah, jadi perlu kita garis bawahi ya. Jadi recon itu adalah mengumpulkan informasi tentang target sebelum melancarkan serangan. Nah, berarti kalau ini kan lebih ke black hat ya. Jadi intinya recon itu mengumpulkan sebuah informasi, entah itu misalkan domain, IP, lalu misalkan apapun itulah. Jadi kita harus mengumpulkan informasi dulu nih sebelum kita ngetes.
ke dalam sebuah sistemnya. Nah, biasanya di tahapan yang pertama ini atau tahapan reconnaissance ini, itu tools yang sering dipakai itu yang pertama ada Shodan, lalu yang kedua ada Deerbuster, ada disebutnya itu ada banyak lah. Lalu ada Google Hacking dan masih banyak lagi. Nah, ini tools yang ini itu dipakai untuk tahapan-tahapan reconnaissance secara umum. Jadi kayak misalkan lebih ke sistem server atau misalkan web analis seperti itu, ini bisa menggunakan ini. Lalu yang kedua ada Nmap. Nah, Nmap ini biasanya untuk apa ya disebutnya itu, untuk mengumpulkan informasi melalui atau lebih tepatnya ke arah network atau misalkan PC yang kita pakai gitu. Nah, biasanya Nmap ini akan nge-scan nih di dalam sebuah jaringannya. Contohnya misalkan ada apakah ada port-port yang terbuka, apakah misalkan port itu memang legal untuk kita akses, atau port itu memang sebenarnya ilegal tapi mungkin dari segi sistemnya lupa ngetutup port tersebut dan sebagainya. Itu menggunakan Nmap. Nah, Nmap ini pun sama ya, tools yang memang benar-benar sakti sekali. Jadi ketika kita ingin mencari informasi apapun, ini menggunakan Nmap enak. Sampai dengan email, mungkin sampai dengan nomor telepon, sampai dengan misalkan lokasi segala macam itu bisa menggunakan Nmap. Dan tools ini itu bisa kita dapatkan secara gratis di Kali Linux ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Lalu selanjutnya di sini ada dua jenis recon atau reconnaissance. Itu yang pertama ada passive information gathering, disebutnya ada active information gathering. Nah, untuk aktif itu biasanya menggunakan tools yang memang sering dipakai ya. Kalau misalkan di sini Nmap, ini untuk misalkan ngecek apakah IP ini rutenya kemana, ke port berapa, lalu misalkan punya domain ini misalkan diterjemahkan IP-nya dan ada subdomain segala macam. Nah, itu aktif ya. Jadi aktif itu dimana kita langsung mengetes ke dalam sebuah sistemnya gitu dengan menggunakan Nmap. Lalu yang kedua ada pasif, disebutnya passive information gathering, di mana mengandalkan sosial media. Jadi kita misalkan ngecek si targetnya itu melalui sosial media, lalu misalkan atau menggunakan web. Kalau misalkan company industri itu mempunyai web, kita cek dulu nih informasinya. Misalkan si company-nya itu di mana, misalkan biasanya kan suka ada kontak, ada alamat segala macam. Nah, itu disebutnya pasif. Nah, jadi pasif itu kita mengandalkan informasi-informasi yang memang mereka sudah posting gitu, kayak misalkan di web atau di sosial media seperti itu. Gambar-gambar segala macamnya itu disebutnya pasif. Nah, selanjutnya setelah tahapan pertama atau reconnaissance, itu ada tahapan kedua yaitu scan atau scan enumerasi. Nah, di dalam scanning ini, namanya scanning ya, atau memindai gitu. Ada 3. Itu yang pertama ada memindai port komunikasi yang terbuka. Ini biasanya suka ada di server ya. Kayak misalkan port 80 atau port SSH atau port yang lain yang memang nggak boleh, seharusnya tidak boleh terbuka seperti itu. Lalu ketika kita sudah mempunyai port komunikasi yang memang terbuka, kita akan memindai nih kelemahan target ini di dalam sebuah portnya. Jadi portnya udah terbuka, kita masuk ke dalam port tersebut, lalu kita ngecek nih atau memindai kelemahan yang ada di server tersebut. Yang nantinya itu akan memetakan sebuah jaringan komputernya. Jadi pemetaan jaringan komputer itu kayak misalkan dia menggunakan router apa, itu pasti ketahuan tuh menggunakan router apa, terus alamat IP ke alamat IP yang dipakai router itu berapa, terus yang terhubung ke dalam router itu siapa aja. Contohnya misalkan subnetting itu kan lebih mengkerucut lagi ya, misalkan ada blok A, blok B, blok C yang memang kita sudah bahas di video sebelumnya gitu. Nah, jadi ini adalah tahapan scanning. Lalu yang ketiga itu adalah gaining access. Nah, gaining access ini
perlu teman-teman ketahui, jadi beberapa negara atau udah banyak negara-negara yang memang mengilegalkan tahapan ini ya, gaining access. Jadi teman-teman pastikan ini sudah mempunyai izin dari si kliennya. Nah, jadi untuk gaining access ini dia masuk ke dalam celah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh penyerang. Nah, ibaratnya kan yang pertama itu mengumpulkan informasi dulu tuh. Mengumpulkan informasi, lalu nge-scan port-port yang terbuka, lalu mereka masuk, dan setelah masuk ya mereka nyari tuh informasi-informasi yang memang diinginkan oleh penyerang. Entah itu data privacy, entah itu data-data berupa gambar, berupa database segala macam, yang intinya gaining access gitu, kita mendapatkan informasi yang kita inginkan aja gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah biasanya sih ketika klien-klien biasanya ya kebanyakan itu sampai dengan tahapan gaining access nih. Jadi ketika memang udah ada celah, ya udah berarti celahnya ada di mungkin ada di port seperti itu yang memang terbuka. Lalu selanjutnya ada privilege escalation atau eskalasi hak. Nah, jadi eskalasi hak itu contohnya misalkan biasanya kan kalau di aplikasi itu ada beberapa akses ya atau role model sebutnya. Misalkan ada beberapa yang bisa mengaksesi aplikasi tersebut. Misalkan yang tadinya kita sebagai user, kita ingin menaikkan lagi menjadi admin gitu. Nah, kalau admin kan udah bebas mau ngapain aja gitu ya. Entah mau merubah. Nah, di sini juga kan mendapatkan akses yang penuh untuk merubah sebuah sistem yang ada. Nah, ini benar-benar sangat krusial banget nih kalau misalkan udah dapat akun admin ya. Kalau admin kan bisa menghapus, bisa ngerubah, bisa menambahkan, apalagi bisa mengekspor data-data yang memang diinginkan. Nah, jadi tahapan ini pun udah benar-benar krusial banget gitu. Jadi teman-teman pastikan nanti ketika belajar itu apa ya sebutnya, harus apa ya, harus di report ya. Jadi kalau misalkan ada kelemahan, terus kita sudah mendapatkan database, kita cek di database-nya ada admin ya, misalkan user admin, passwordnya apa, lalu kita login ke dalam aplikasi tersebut dan berhasil, ya udah itu udah harus benar-benar di report lah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tahapan reporting. Nah, ini juga jadi kita mendokumentasikan hasil dari semua proses di atas ya. Jadi dari mulai tahapan pertama sampai dengan gaining access itu untuk diserahkan sebagai laporan yang resmi kepada klien. Nah, jadi ketika memang kita sudah menyelesaikan keempat tahapan tersebut dan tahapan terakhir atau tahapan kelima itu reporting. Jadi ya kita harus melaporin. Misalkan di dalam sebuah sistem A itu kita bisa masuk ke port berapa dengan menggunakan scan yang tadi ya, ke port berapa, lalu misalkan di dalamnya ada apa aja, lalu kita juga harus ngasih tahu nih cara pencegahannya seperti apa. Ini lebih ke presentasi sih sebenarnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini harus kita segerakan gitu. Untuk apa? Untuk nantinya si klien ini benar-benar langsung bisa merubah sistem itu supaya lebih secure lagi. Nah, mungkin itu aja untuk tahapan-tahapan penetration testing. Teman-teman bisa cari lagi materi-materi mengenai tahapan ini, dan mungkin kita kedepannya akan coba belajar dari tahapan pertama dulu ya, yaitu recon atau mengumpulkan sebuah informasi. Mungkin saya selesaikan dulu dari materi kali ini. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. See you next time and thank you.